Wabah PMK sendiri diketahui banyak menyerang hewan ternak berkuku belah seperti sapi, baik perah ataupun sapi potong, kambing, domba, dan kerbau. Berdasarkan data BPS Kabupaten Kediri pada tahun 2020 lalu terdapat kurang lebih 226.802 ekor sapi potong, 10.786 ekor sapi perah, 194.871 ekor kambing dan domba, serta 141 ekor kerbau di Kabupaten Kediri. Ini data-data yang kami punya itu adalah berbasis manual. Jadi data dikirim dengan petugas kami yang kadang-kadang masih tenggat waktunya itu tidak pasti. Dengan jumlah yang kadang-kadang juga tidak menyebutkan by name, by address-nya peternak. Dan itu sangat menyulitkan kami untuk pengambilan kebijakan, untuk kegiatan. Apalagi dengan merebaknya PMK kemarin. Nah, sehingga kami perlu meningkatkan kualitas data yang ada di kami, utamanya harus berbasis by name, by address. Nah, dari data yang kemarin pada saat PMK kami minta ke desa, ternyata desa-desa juga bisa menginput itu, tapi masih manual. Nah, ini yang melandasi kami untuk membuat semacam aplikasi yang kami selipkan di dalamnya khusus ternak berkuku belah ini. Karena akan kami update terus dalam rangka pencegahan, penanggulangan maupun surveillance PMK. Karena kita tahu di Indonesia masih belum betul-betul hilang PMK. Sehingga kami sangat membutuhkan data dari teman-teman yang ada di IT desa. Untuk diketahui pemirsa, hewan ternak yang ada di wilayah Kabupaten Kediri meliputi sapi, baik sapi perah maupun sapi potong, kemudian kerbau, kambing, domba, dan babi. Adanya peningkatan kualitas pelaporan kaitannya dengan penanganan PMK agar penanganan yang dilaksanakan DKPP dan pemerintah Kabupaten Kediri tepat di mana data yang masuk semuanya bersumber dari desa. Hari ini saya mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat tentang bimbingan teknis peternakan di Kabupaten Kediri. Kita mendapatkan ilmu dan mendapatkan tugas untuk mendata seluruh ternak-ternak yang ada di desa-desa se-Kabupaten Kediri oleh Dinas Peternakan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kediri. Terima kasih kepada Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Kediri telah mengundang kami IT desa seluruh desa se-Kabupaten Kediri. Semoga kedepannya dengan aplikasi tersebut harapannya investor ataupun yang berkepentingan bisa mendapatkan informasi dari desa yang ada. Melalui adanya BIMTEK aplikasi portal informasi data komoditas peternakan Primadona Kediri ini pun diapresiasi oleh seluruh peserta. Karena dengan adanya sistem digitalisasi diharapkan dapat bersinergi dengan percepatan penanganan wabah yang menyerang hewan ternak. Ya, kalau menurut saya sendiri sosialisasi BIMTEK pada hari ini manfaatnya juga lumayan besar, terutama harapan saya sendiri selaku sekretaris dari DKS itu dengan adanya percepatan data peternakan ini harapannya nanti juga bersinergi dengan percepatan penanganan ketika ada wabah yang hampir menyerupai seperti PMK. Terlebih kan di akhir-akhir ini kita di Indonesia tuh mulai ada wabah baru yaitu wabah LSD. Kalau normalnya tuh kayak seperti ada kayak semacam cacar gitu Pak, tapi itu pada kulit sapi seperti itu. Selain untuk kepentingan penanganan PMK, data yang lebih tertata melalui Primadona Kediri dan para calon investor bisa mendapatkan data real dari ternak yang ada di Kabupaten Kediri. Untuk sapi potong, Kabupaten Kediri menjadi penyumbang nomor 7 se-Jawa Timur. Peningkatan kualitas pelaporan data ternak berkuku belah melalui aplikasi Primadona Kediri bisa dilihat mulai dari jumlah dan tempat lokasi sapi potong. Itu nantinya akan menambah kepercayaan investor yang masuk ke Kabupaten Kediri akan mudah. Intinya begini, kalau misalkan data yang ada di desa semuanya sudah terinput ke kami, itu akan mempermudah semua kebijakan terkait dengan peternakan.
entah ada investor misalkan mau masuk, mereka tinggal melihat data di Kabupaten Kediri seperti apa. Nah, kalau kita bisa menyajikan per Bainim, per desa, per kecamatan itu luar biasa. Karena dari situ nanti akan muncul ataupun tumbuh ataupun ada investor masuk, tidak sulit mencari data-data yang ada di Kabupaten Kediri. Juga kalau misalkan kami ada kebijakan khususnya vaksinasi PMK, kemudian kita surveillance PMK atau penyakit yang lain, atau ada stimulus dalam hal ini mungkin tidak hanya bantuan ya, tapi kegiatan yang melibatkan peternak akan lebih mudah kita melaksanakan itu. Jadi nanti ini kan tampilan untuk desa ya. Nah, kalau untuk kecamatan masih bisa loket ya. Kalau untuk kecamatan ini agak lebih simpel ya. Kenapa? Karena kecamatan ini hanya mengetahui data aja. Jadi tidak mengentry data gitu ya. Nah, seperti ini nih. Nah, ini kurang lebih tampilan hampir mirip. Yang membedakan pada saat diklik data peternakan akan muncul desa-desanya. Nah, dari sini teman-teman kecamatan ini bisa melihat nih data-data yang sudah di-approve. Nah, seperti ini nih. Jadi kalau secara tampilan akan mirip. Cuma tidak ada tombol tambah, edit, delete, apalagi untuk impor ya, itu tidak ada. Seperti itu. Jadi kurang lebih untuk input data aplikasi itu sangat mudah sekali Bapak Ibu. Dan kami juga sudah menyediakan URL untuk download panduan. Ada di Masis, bisa tampilkan. Nah, untuk panduannya Bapak Ibu bisa download di bit.ly/dkpp 2022. Setiap kali nanti akan ada update, kami akan infokan di link ini. Seperti itu. Nah, sebelum saya akhiri, mungkin ada yang mau ditanyakan? Tidak ada ya Bapak Ibu ya? Baik, insya Allah sih mudah-mudahan ini bisa bermanfaat di Kabupaten Kediri. 3 bulan selepas BIMTEK, para petugas IT desa ini akan kembali dikumpulkan untuk evaluasi. Dalam masa itu, para petugas IT desa diharapkan juga turun berperan aktif di desa masing-masing untuk menginput laporan data ternak yang ada. Iya, ini memang juga masih terus kami edukasi dan sosialisasi. Harapannya ada 2 arah. Peternak yang proaktif melaporkan ke desa, perangkat desa dan petugas admin kami juga kami harapkan juga melihat potensi yang ada di desa. Misalkan Pak A yang semula tidak punya melaporkan, misalkan punya, mungkin dapat kegiatan dari dinas atau dari poker atau dari mana-mana bisa melapor. Atau dari teman-teman admin melihat Pak ini sepertinya punya tapi belum masuk di data, bisa dimasukkan. Ini terus akan kami sosialisasikan dan edukasi. Pemirsa, melalui aplikasi Primadona Kediri nantinya update data triwulan yang wajib diserahkan oleh gugus tugas PMK Kecamatan dan Desa ke gugus tugas Kabupaten tidak perlu lagi dilakukan secara manual dan bisa dimasukkan melalui Primadona Kediri. Saya Devi Ade, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan salam CTV.